Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku siswa kelas 11 SMK PGRI 6 Malang. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran online. Sekarang kita masuki atau melanjutkan materi hari Senin yang lalu. Sekarang adalah pertemuan kedua, materi kedua, bab 4 tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Harapan Bapak anak-anak selalu dalam keadaan sehat-sehat, karena anak selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Amin. Anakku, seperti biasa sebelum belajar dimulai, mari kita bersama wajib berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi masa depan kita semua. Yang beragama Islam, ikuti Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai, terima kasih. Anakku, sebelum Bapak mulai menjelaskan, Bapak selalu ingatkan bahwa waktu pembahasan materi ini adalah 2 jam pelajaran. Yang pertama, Bapak gunakan untuk merangkum atau menerangkan materi kedua bab 4. Yang kedua, sisa waktunya silakan anak-anak gunakan untuk mengerjakan tugas. Dan yang ketiga, siapkan catatan untuk merangkum dan menjawab soal-soal. Selesai merangkum dan jawab soal-soal, langsung difoto dan dikirim langsung ke WA Bapak pada hari ini juga. Dan bagi yang belum mengumpulkan sampai dengan hari ini, tetap Bapak tunggu. Dan bagi yang sudah lengkap, Bapak ucapkan selamat. Anak-anak, Bapak lanjutkan untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Siap? Tujuan pembelajaran kali ini ada 4, yaitu setelah pembelajaran selesai, harapan siswa dapat. Yang kelima, membedakan 2 jenis sistem pemerintahan di Indonesia. Yang keenam, menjelaskan pengertian bentuk negara kesatuan. Yang ke-7, menyebutkan ciri-ciri negara kesatuan. Dan yang ke-8, yang terakhir, menjelaskan dasar hukum bentuk negara dan bentuk pemerintahan di Indonesia. Anak-anak, Bapak jelaskan satu persatu tujuan belajar di atas. Nomor 5, 2 jenis sistem pemerintahan di Indonesia. 5.1, sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, kelangsungan masa jabatan eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif. Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilu. Legislatif tidak dapat menjatuhkan presiden bila kinerjanya buruk, walau dengan dukungan suara terbanyak. Eksekutif tidak bertanggung jawab pada DPR. Eksekutif dan legislatif terjadi pemisahan, tetapi keduanya bekerjasama dalam pembuatan undang-undang. Presiden berlaku sebagai kepala negara, mengepalai kabinet dan kepala pemerintahan, memberi gelar dan tanda jasa, mengangkat duta dan konsul. Presiden juga memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata. Penganut sistem ini adalah Indonesia dan Amerika Serikat. 5.2, sistem pemerintahan parlemen. Dalam sistem ini menitik beratkan pada hubungan organ negara, pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kemudian kepala negara tidak dapat diganggu-gugat atau sebagai simbol atau lambang. Sedangkan penyelenggara negara diserahkan kepada Perdana Menteri atau Ketua Dewan Menteri. Sistem ini tidak stabil karena sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh parlemen karena mosi tidak percaya. Penganut sistem ini adalah negara Inggris,
Malaysia, dan Jepang. Nomor 6. Bentuk negara kesatuan. Pengertian negara kesatuan adalah disebut juga dengan unitaris. Artinya negara kesatuan hanya terdiri dari satu negara. Tidak ada negara di dalam negara. Disebut juga dengan istilah negara yang bersusunan tunggal. 7. Ciri negara kesatuan ada 4. 1. Adanya satu undang-undang atau konstitusi. 2. Adanya satu kepala negara. 3. Adanya satu dewan menteri atau kabinet. Yang keempat, adanya satu lembaga perwakilan. Kedelapan terakhir, dasar hukum bentuk negara dan bentuk pemerintahan Indonesia. Dasar hukum bentuk negara ini terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Demikian anak-anakku penjelasan materi kedua bab 4. Jangan lupa rangkum penjelasan tadi, karena rangkuman sangat-sangat perlu digunakan untuk materi UTS dan UAS. Karena tanpa rangkuman, anak-anak Bapak pastikan tidak bisa mengerjakan soal-soal UTS maupun UAS. Ingat, rangkuman dan jawaban soal-soal setelah dikerjakan di foto langsung dikirim ke WA Bapak hari itu juga. Anak selanjutnya yang terakhir, Bapak beritahu tugas siswa untuk memantapkan dan memahami materi kedua bab 4. Kerjakan tugas wajib siswa yang ada di tayangan PowerPoint Bapak, yaitu selesaikan 2 tugas terdiri dari tugas 2A dan 2B dengan sisa waktu yang ada pada jam pelajar hari ini. Dan jangan lupa tiap lembar Bapak ulang, tiap lembar ditulis identitas lengkap di sudut kanan atas, nama, nomor absen, dan kelas, karena selama ini masih banyak yang belum ditulis. Demikian anak-anakku, selamat mengerjakan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kemudahan dan kesehatan pada anak keluarga. Amin. SMK bisa, anak-anak juga pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.